Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku membuat keripik dari ubi jalar yang kulitnya warna kuning, dalamnya juga kuning juga ya. Nah, ubi jalar itu ada macam-macam ya. Ada yang kulitnya tuh warna merah tapi dalamnya putih. Yang kemarin aku bikin itu kulitnya warnanya merah tapi di dalamnya warnanya orange. Nah, untuk pembuatannya tuh gimana? Apakah sama atau enggak dengan jenis ubi jalar yang kemarin? Yuk disimak bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini dia guys, ubi jalar yang mau aku bikin keripik. Warna kulitnya kuning pucat ya. Ini beratnya sebanyak 3 kg ya. Nah, ini ubi jalarnya udah aku kupas dan aku cuci. Nah, ini ubi jalarnya aku iris-iris pakai alat pengiris dari kayu. Ini punya aku udah lama, tapi ini masih bagus dipakai, hasilnya bisa bagus, rata, sama untuk ketebalannya. Relatif sama gitu ya. Kalau pakai tangan bisa pakai pisau biasa, pisau dapur, tapi lama dan ketebalannya hampir ada yang tidak rata kan, ada yang tidak sama gitu ya. Kalau kalian mau berjualan keripik ubi jalar, keripik singkong, dan keripik umbi-umbian, itu kalian wajib punya pengiris dari kayu seperti ini ya, pengiris keripiknya. Nah, kalau sudah selesai mengirisnya, ini bisa mulai digoreng ya. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, bisa dimasukkan irisan dari ubi jalarnya tadi. Goreng dengan api yang sedang saja. Ubi jalar yang aku buat ini dalamnya seperti ini guys. Ada warna keunguan gitu, semburat-semburat kayak gini. Nah, kayak gini tuh. Ini baru pertama kali aku menjumpai ubi jalar yang seperti ini ya. Nah, ini kalau bawahnya sudah mengeras bisa dibalik ya. Ubi jalar jenis ini ternyata lebih mudah menggorengnya daripada ubi jalar yang kemarin yang aku goreng, yang aku bikin sebelumnya itu kulitnya merah dalamnya orange tuh. Itu lembek dulu, lembek banget ya. Kalau yang ini enggak ya. Kemudian setelah dibalik dan mulai mengeras, semua ini harus diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Jika minyak sudah mulai tenang, berarti ini keripiknya sudah matang, bisa diangkat. Guys, ubi jalar ini ketika matang itu baunya wangi banget. Anakku sampai nanya, ini bau apa nih, kayak bau kue. Tapi ternyata bau ubi jalar yang udah matang. Ini baunya kayak kue lapis legit. Kemudian lanjutkan untuk menggoreng lagi sampai habis ya. Nah, ini dia hasilnya dari 3 kg ubi jalar mentah. Setelah digoreng menghasilkan 1 kg keripik ubi jalar original. Untuk bumbu pedas manisnya ini aku gunakan gula pasir sebanyak 400 gram, cabai merah keriting sebanyak 150 gram, bawang putih 7 siung, dan garamnya sebanyak 2 sendok makan atau sebanyak 30 gram. Kemudian minyak untuk menumis sebanyak 200 ml. Cabai dan bawang putihnya ini aku mau blender. Kalau mau ditumbuk biasa pakai tangan, pakai ulekan itu juga bisa sih, cuman teksturnya tidak selembut kalau di blender ya. Ini bawang aku tuh kecil-kecil banget, jadi ini lebih dari 7 siung ya. Kalau bawangnya ukuran besar standar cuma 7 siung aja cukup ya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Lalu tumis bumbu tanpa menggunakan minyak sampai airnya menyusut. Apabila airnya sudah menyusut, bisa masukkan minyaknya tadi.
Masukkan garam. Lalu aduk-aduk, tumis bumbu sampai benar-benar matang. Nah, ini bumbunya sudah matang. Jika bumbu sudah matang, bisa masukkan gula pasirnya. Lalu bisa ditambahkan sedikit air. Lalu diaduk-aduk terus sampai gulanya ini nanti mencair. Lalu sampai kadar airnya habis ya. Dalam membuat keripik ubi jalar pedas manis atau keripik singkong atau keripik lainnya yang pedas manis kayak gini, ini yang paling sulit adalah pada saat memasak bumbunya seperti ini. Harus pas tingkat kematangannya, jangan sampai kadar airnya masih, karena bisa menyebabkan alot melempem. Kalau terlalu matang pun nanti akan cepat mengeras dan bumbunya kurang bisa merata. Saat masak bumbunya ini sebaiknya gunakan api yang kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Nah, jika sudah seperti ini, api bisa dimatikan ya. Kemudian masukkan keripik ubi jalar originalnya. Langsung diaduk-aduk supaya bumbunya bisa cepat merata. Nah, ini sudah merata bumbunya. Kemudian jika sudah dingin baru bisa dibungkus, jangan panas-panas supaya tidak ada uap airnya. Ini aku bungkus menggunakan standing pouch ukuran 12 x 20 cm. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Jadi kalau aku biasanya per bungkus gini aku timbang tuh 100 gram. Kemudian untuk harga jualnya aku jual Rp5.000. Sebaiknya sebelum dibungkus, sebelum dikemas seperti ini, kalian hitung dulu ya berapa modalnya. Setelah tahu modalnya, jadi baru bisa mengemas dan mempertimbangkan harga jualnya. Ini dia guys, jadinya setelah dibungkus atau dikemas, ini tuh banyak banget yang bilang mereka tuh yang makan keripik ubi jalar aku bilang kalau keripiknya tuh enak banget. Alhamdulillah banyak banget yang suka sama keripik ubi jalar pedas manis aku ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Makasih banget untuk dukungannya ya, yang udah like, komen, dan subscribe. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.